Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, selamat pagi. Pagi, Dok. Oke, perkenalkan saya Dr. Gilang Septian yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Fatimah, Dok. Ibu Fatimah. Ibu Fatimah umurnya sekarang berapa Bu? 28 tahun. 28 tahun. Tinggalnya di mana Bu? Saya tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Baik Ibu, sebelumnya kenapa Ibu datang ke sini? Untuk memeriksakan kandungan saya, Dok. Oke, baik, untuk memeriksakan kandungan. Sebelumnya, apakah selama kehamilan ini Ibu mengalami masalah? Tidak ada, Dok. Oke, kalau boleh tahu Ibu sudah berapa ini kehamilan yang keberapa? Yang kedua, Kehamilan yang kedua ya Bu ya. Oke, baik. Kapan haid terakhir Ibu? 19 Desember 2020 kalau nggak salah, Dok. Oke, baik, 19 Desember 2020. Oke, baik Bu, untuk anak pertama seingat Ibu itu berapa kilo? 3,5 kilo. 3,5 kilo. Oke, baik. Apakah pada kehamilan yang pertama itu mengalami masalah Bu? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Apakah ada riwayat prematur? Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya untuk persalinan yang pertama waktu itu ditolong sama siapa? Bidan, Dok. Sama bidan. Oke, baik. Berapa jumlah anak yang hidup Bu? 1, Dok. 1, baik. Saat ini apakah pada saat kehamilan yang saat ini apakah mengalami kendala atau mengalami masalah seperti hipertensi ataupun penyakit lain? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Apakah udah ada rasa kontraksi Bu? Iya, pernah ada, Dok. Pernah ada. Untuk kontraksinya itu apakah teratur? Iya, Dok. Seberapa sering Ibu mengalami kontraksi ini? Tidak terlalu sering, Dok. Ya, terlalu sering ya Bu ya. Oke, baik. Apakah Ibu masih merasakan gerakan bayi? Iya, Dok, masih. Oke, baik. Apakah sebelumnya apakah Ibu sudah pernah keluar cairan yang banyak Bu? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah. Apakah pernah keluar darah Bu? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Kapan terakhir Ibu makan dan minum? Sebelum ke sini, Dok. Sebelum ke sini. Oke, baik. Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam berkemih atau kencing? Tidak, Dok, lancar-lancar saja. Oke, baik. Apakah Ibu mempunyai alergi seperti obat-obatan maupun makanan-makanan yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Apakah Ibu ada riwayat penyakit terdahulu seperti hipertensi atau penyakit jantung atau penyakit lain? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Oke. Untuk saat ini, untuk saat kehamilan yang saat ini, apakah Ibu mengalami gejala seperti pusing atau mata kabur? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya Bu. Untuk saat ini, apakah Ibu pernah melakukan program KB sebelumnya? Iya, Dok, sebelumnya saya pernah melakukan program KB suntik 3 bulanan. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya, Dok. Jadi pemeriksaan ini pemeriksaan antenatal care ya Bu ya, untuk memeriksa tentang kandungan Ibu. Iya, Dok. Oke, baik. Untuk yang pertama kita akan ngecek berat badan Ibu ya. Baik, Dok. Selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah Ibu ya Bu. Iya, Dok. Oke, baik. Baik, saya akan memeriksa tekanan darah Ibu. Mbak Bu, tangan Ibu.
Oke, baik Ibu, terima kasih. Tekanan darah Ibu normal 120/80. Oke, tekanan darah Ibu normal, dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan mengetahui tentang suhu dari Ibu ya Bu. Oke, baik. Silahkan Bu, ini termometernya. Oke, biarkan dulu ya Bu. Selanjutnya saya akan menghitung denyut nadi Ibu ya Bu. Oke, Bu, mohon maaf Bu tangannya. Oke, baik, terima kasih Bu. Denyut nadi Ibu dalam keadaan normal. Ini Bu, mohon maaf Bu. Oke. Denyut nadi Ibu normal dan suhu tubuh dalam keadaan normal ya Bu, 37 derajat ya Bu. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan ini kita telah selesai, yaitu pemeriksaan vital sign tadi telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area kepala Ibu ya Bu. Jadi mohon maaf, mungkin pemeriksaan ini agak sedikit risih. Ini tujuannya untuk memeriksa kandungan Ibu juga ya Bu ya. Oke, yang pertama saya akan memeriksa pada bagian kepala Ibu apakah dalam keadaan normasi pali. Mohon maaf Bu. Oke, saya akan melihatnya Bu. Oke, sebelahnya Bu. Oke, dalam keadaan normal ya Bu. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian mata apakah ada konjungtiva anemis atau sklera ikterik. Oke, mohon maaf Bu. Oke, baik, dalam keadaan normal ya Bu matanya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian muka apakah ada close magravidum. Mohon maaf Bu, maskernya dibuka sebentar. Oke, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya pada bagian hidung apakah ada radang? Oke, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya mohon maaf Bu, untuk kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian muka. Tolong pada bagian mulut, tolong mulutnya dibuka sebentar Bu. Oke, baik, tidak ada pendarahan ataupun dari karias ya Bu. Baik, kita melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher pasien, yaitu dengan memeriksa JVP meningkat atau tidak. JVP itu jugular venous pressure. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan dada pasien dengan melakukan beberapa tindakan seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama itu inspeksi, kita lihat apakah dada pasien ini simetris atau tidak, terus bagian palpasi adanya massa atau tidak, terus bagian perkusi batas paru HEPA normal atau tidak, terus auskultasi vesicular breathing sound. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan jantung pasien. Yang pertama itu inspeksi, ictus cordis tampak atau tidak, terus palpasi, ictus cordisnya teraba atau tidak, terus perkusi, batas jantung membesar atau tidak, terus auskultasi, BJ murni reguler, terus kita cek apakah ada suara tambahan atau tidak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan paru pasien. Yang pertama inspeksi, kita lihat simetris atau tidak, terus palpasi, vokal premitus kanan itu sama dengan kiri, terus perkusi, sonor, terus auskultasi, VBS kanan itu sama dengan kiri, terus apakah ada suara tambahan atau tidak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan abdomen. Yang pertama itu inspeksi, apakah styriae gravidarum itu ada atau tidak, terus auskultasi, BUN, terus palpasi, lembut, turgor baik, terus perkusi itu timpani. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ekstremitas, yaitu odem ada atau tidak, kekuatan otot, terus refleks fisiologis, selanjutnya refleks patologis. Jadi kita telah selesai melakukan pemeriksaan. Selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan obstetrik. Oke. Nanti saya akan memberikan beberapa
obat ya Bu, seperti pemberian imunisasi TT. Terus saya akan juga memberikan beberapa obat kepada Ibu ya Bu. Ya, dok. Oke, ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, dok. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Ya. Silakan duduk Bu. Ya. Baik Ibu, perkenalkan ya Bu, saya Dr. Gilang Septian yang bertugas hari ini ya Bu. Ya. Kan dengan Ibu Fatimah kan Bu? Ya. Oke, baik. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana dengan riwayat ASI Ibu? Apakah baik? Baik, dok. Oke, sebelumnya Ibu melakukan program KB? Ya. Oke. Program KB 3 bulanan tadi ya, Bu? Ya, dok. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi ataupun penyakit jantung lain? Tidak, dok. Oke, baik. Jadi, Bu, kita akan melakukan pemeriksaan mamae ya Bu ya. Ya. Yaitu melakukan pemeriksaan pada kelenjar ASI Ibu. Ya, dok. Jadi pemeriksaan kali ini saya akan melakukan 2 pemeriksaan, yaitu menggunakan palpasi dan inspeksi ya Bu ya. Ya. Oke, jadi mungkin untuk pemeriksaan kali ini agak sedikit risih ya Bu, Ya, dok. agak sedikit tidak nyaman. Ya. Dan juga sebelumnya saya minta persetujuan ke Ibu, apakah Ibu setuju untuk kita melakukan pemeriksaan kali ini? Setuju, dok. Oke, baik. Dan saya minta juga untuk pemeriksaan kali ini didampingi oleh suami atau keluarga yang lainnya, Bu ya. Ya, dok. Oke, baik. Sebelumnya saya cuci tangan dulu ya, Bu ya. Ya, dok. Oke. Setelah saya cuci tangan, saya menggunakan sarung tangan ya, Bu. Ya, dok. Untuk menjaga kesterilan dalam pemeriksaan kita kali ini. Ya. Oke, baik Bu, saya sudah menggunakan sarung tangan dan juga sudah mencuci tangan demi kesterilan dalam pemeriksaan kali ini. Kita langsung saja ke dalam ruangan pemeriksaannya Bu ya. Ya, dok. Oke, baik Bu, silahkan Bu. Saya akan melakukan 2 buah tindakan pemeriksaan. Yang pertama yaitu inspeksi dan yang kedua yaitu palpasi. Jadi pemeriksaan yang pertama inspeksi yaitu dengan cara melihat pada kelenjar mamae Ibu. Apakah didapati adanya benjol-benjolan atau hiperpigmentasi pada kelenjar mamae Ibu. Dan yang kedua yaitu palpasi, yaitu dengan cara meraba pada bagian kelenjar mamae Ibu. Apa mungkin ada benjolan yang memang timbul pada kelenjar mamae Ibu. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama ya Bu. Mohon maaf Bu, saya akan membuka baju Ibu. Oke, baik. Jadi pemeriksaan yang pertama yaitu saya akan melakukan inspeksi, yaitu melihat pada bagian kelenjar mamae Ibu apakah didapati adanya benjolan atau mungkin hiperpigmentasi pada bagian kelenjar mamae Ibu ya Bu ya. Oke. Dari penglihatan saya sekilas tidak didapati adanya benjolan yang terjadi pada kelenjar mamae Ibu, jadi aman-aman saja ya Bu ya. Tapi saya akan melakukan pemeriksaan yang terakhir yaitu palpasi untuk memastikan apakah pada kelenjar mamae Ibu memang tidak ada benjolan-benjolan. Oke, mohon maaf ya Bu, saya akan melakukan perabaan sedikit pada bagian kelenjar mamae Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan kali ini, untuk pemeriksaan yang terakhir tidak juga didapati adanya benjolan pada kelenjar mamae Ibu. Jadi Ibu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Jadi selesai kita lakukan pemeriksaan pada kelenjar mamae Ibu, dan saya dapati bagian kelenjar mamae Ibu itu dalam keadaan yang sehat ya Bu ya, aman. Ya. Jadi Ibu tidak perlu takut ataupun tidak perlu
gelisah tentang keadaan kandungan ibu sekarang ya Bu ya. Oke. Jadi untuk kedepannya kalau semisal ibu mengalami pendarahan atau hal yang lain yang mungkin bisa memicu atau berbahaya bagi kandungan ibu, secepat mungkin untuk diperiksakan ke dokter atau ke rumah sakit terdekat ya Bu ya. Apakah ibu sudah mengerti Bu? Ngerti dok. Oke, baik. Terima kasih Bu.